Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridho Muhammad. Kali ini saya akan menunjukkan ya bagaimana cara kita melakukan restore point dan juga backup image Windows. Di sini saya menggunakan Windows 10 yang berjalan pada VM VirtualBox karena untuk memudahkannya dalam melakukan backup dan restore, juga untuk mempermudah dalam perekaman layar. Oke, sekarang kita langsung saja ya cara melakukan restore point. Yang pertama, restore point. Untuk melakukan restore point, pertama-tama kita buka dulu buka menu restore point. Nah, di sini sudah kelihatan kan restore point. Di sini ada 3 drive, ada data F, local disk C, dan juga D. Nah, yang mau kita buat restore point adalah yang C aja nih, sistem aja. Sedangkan data D dan F ini tidak perlu karena restore point hanya membackup ataupun melakukan pengamanan pada point restore-nya aja ya, yaitu driver dan juga registry kayak gitu. Nah, untuk melakukan restore point, pembuat restore point kita masih off nih, kita harus atur dulu berarti restore point ini. Kita configure, kita turn on, dan juga kita atur berapa banyak data yang bisa dipakai restore point dalam melakukan backup restore point. Kita alokasikan 10% atau 3 gigaan aja ya. Kita apply, kita oke. Nah, di sini sudah on protection-nya, berarti sudah aktif nih sistem restore point untuk drive C. Sekarang kita akan membuat restore point-nya untuk hari ini ya. Tanggal 8 bulan 5 jam 8:27. Kita create aja di sini. Kita buat namanya restore point. Nah, karena masih fresh install, kita bisa fresh install. Oke. Bisa juga fresh install. Kita create. Oke, tunggu saja jalan selama beberapa saat. Karena dia hanya membackup registry dan juga sistem. Jadi harusnya tidak lama ya, mungkin hanya sekitar beberapa menit saja. Kita tunggu saja restore point-nya. Tunggu saja restore point ini. Oke, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai kita bisa lihat di sini nanti sistem restore. Nah, ini sudah muncul. Ini restore point yang kita simpan ya. Tab-nya adalah manual. Jadi ada juga yang automatic, mungkin daily, weekly, yang dilakukan oleh sistem sendiri. Ini manualnya nih yang barusan kita lakukan. 8 backup restore point pada tanggal 8 bulan 5 2024 jam 8:28 itu. Oke, kita cancel. Kita oke. Sekarang coba kita install aplikasi ya. Anggaplah kita install ini ya, 7-Zip. Coba 7-Zip. Kita install 7-Zip. Kita download dulu 7-Zip-nya. Kita baca 64. Oke, kita open 7-Zip-nya, kita install. Yes saja. Oke, kita install ke program file 7-Zip. Klik install, close. Kita close. Kita bisa lihat di sini 7-Zip. Oke, coba kita lihat di sini. Oh, ini sudah muncul ya. 7-Zip. Sudah muncul aplikasinya.
Oke, kita lihat di program files, buka program files, C, program file 7zip. Oke, sudah muncul ya 7zip. Sekarang kita akan melakukan restore point dari yang sudah kita backup tadi. Nih, ada sistem restore. Kita next, kita pakai ini. Nah, sebelum kita melakukan restore point, kita bisa lihat juga nih aplikasi apa aja yang akan terhapus ataupun bertambah. Misalkan di dalam sistem restore yang baru kita buat itu, kita sudah barusan kita menginstal 7zip. Nah, sebelum kita menginstal ini kan kita juga restore point. Nah, maka ketika restore point ini di restore, maka 7zip-nya akan terhapus kayak gitu, karena sistem akan mengembalikan saat sistem sebelum diinstalnya 7zip. Hal ini akan sangat sekali berguna ketika kita akan menginstal drivers kayak gitu. Misalkan drivernya itu tidak compatible dengan sistem kita, driver baru itu tidak compatible, maka kita bisa lakukan restore point kembali ke driver sebelumnya kayak gitu. Oke, kita close aja, terus kita pilih ini next. Yang akan di restore adalah local disk system. Kita finish, kita yes aja di sini. Nah, maka restore point akan berjalan. Restore point akan mengembalikan registry dan juga file system pada saat pukul tadi ya, jam 8 lewat sekian tadi ya, saat sebelum 7zip diinstal. Oke, kita tunggu saja, masih preparing restore system. Nah, kalau restore ini mungkin agak lama karena biasanya akan banyak yang ini ya, butuh restarting juga, banyak yang jalankan, jadi cukup lama. Tunggu saja. Oke, lagi restoring ya. Oke, sistem restore ini tidak akan mengganggu file yang ada di data ya. Maksudnya adalah seperti di dokumen, kemudian my photos, musik, desktop itu nggak akan terganggu. Jadi ini cukup aman jika menyimpan file di dalam drive C gitu ya. Jadi yang di restore hanyalah Windows Files dan juga sistemnya dan juga registrinya gitu. Jadi ini hanya untuk seperti mengembalikan sistem Windows ke pengaturan sebelum aplikasi itu diinstal kayak gitu. Tapi kalau kan terkena virus misalkan ya itu nggak bisa dengan kayak gini ya, karena ketika virus itu sudah ada di dalam drive C, maka itu sistem restore itu tidak akan terlalu berguna karena yang di restore hanyalah Windows filesnya aja, tidak bisa menghapus virus yang ada di dalam drive C-nya seperti itu. Jadi kita tunggu saja ini mungkin agak lama, mungkin akan saya percepat ya sampai nanti ke Windows ininya sudah selesai ya, Windows Restore selesai. Oke, sudah sampai Windows lagi nih sekarang kita. Berarti sistem restore-nya sudah berjalan kurang lebih tadi sekitar 5 menit untuk fresh system ya. Kalau tekan Windows-nya sudah terpakai, mungkin banyak aplikasi yang di remove dari restore point sebelumnya, mungkin agak lebih lama. Ini karena cuma ada satu aplikasi doang 7zip, jadinya hanya 5 menit saja. Oke, sudah masuk. Oke, sudah login ke desktop. Kita lihat apakah 7zip-nya terhapus. Kalau 7zip terhapus berarti sudah berhasil melakukan restore point gitu. Oke, sudah kembali ya. Restore point pada tanggal 8 bulan 5 2024 jam 8 lewat 28 menit. Oke, kita close. Kita lihat lagi di sini. Oh, sudah tidak ada kan 7zip-nya di sini. 7zip-nya sudah terhapus. Sekarang kita lihat ada di drive C. Program file. Nah, tapi di sini masih ada ya. Ya tinggal kita hapus saja ini. Namanya file sampah.
Kita delete aja. Oke, sudah selesai. Udah save untuk dihapus tadi ya zipnya, karena sudah dihapus sih juga. Nah, begitulah cara melakukan restore point ya. Jadi yang terhapus hanya sistemnya aja, sedangkan file yang di desktop, download, dokumen, pictures ini tidak akan di backup ataupun restore ya sama restore point. Jadi hanya sistemnya aja. Dan apps yang dihapus itu yang sebelumnya nggak ada akan dihapus oleh restore point. Ya, gitu. Dan ini biasanya cukup berguna ketika kita akan melakukan update driver ya. Ketika drivernya itu tidak compatible dengan sistem kita bisa melakukan restore point dan mengembalikan driver ke driver versi sebelumnya. Seperti itu. Oke, yang kedua sekarang kita akan melakukan backup dan restore image, sistem image. Oke, yang berikutnya kita akan melakukan sistem backup ya. Jadi keseluruhan sistem yang ada di drive C, partisi juga akan di backup secara keseluruhan gitu. Untuk melakukan backup ini pertama-tama kita harus pastikan memiliki drive yang free ya. Drive yang free. Di sini kita punya 18 GB, jadi kalau bisa harus di atas 18 GB drive free-nya. Oke, kita backup melalui backup. Kita ke backup setting. Oke, di sini ada beberapa ini ya, pilihan ya. Backup file ke OneDrive, kemudian ada file history, dan juga ada backup older backup. Nah, ini ke online ya, cloud storage. Kemudian ini merupakan backup dari Windows 10-nya. Sedangkan yang Windows 7 ini backup lama, cuman ini yang akan kita pakai. Backup sistem secara keseluruhan ya. Kita klik aja. Oke, di sini kita bikin create a system image. Jadi kita akan backup keseluruhan yang ada di drive C itu ya. Bukan hanya drive C, juga ada drive, ada juga partisi system reserve, kayak seluruh yang ada di situ itulah. Kayak gitu. Oke. Sistem sedang mencari ini ya, mencari membaca ID-bus apa aja yang ada di dalam komputer kita. Oke, di sini ada data E, juga data D. Nah, data E ini ada warning di sini ya, bahwa data E ini merupakan drive yang sama secara fisik dengan drive C. Karena kita bisa lihat bahwa drive C ini merupakan potongan partisi dari drive C ya, masih sama suatu hard disk istilahnya begitu. Satu hard disk. Nah, ini data E, satu hard disk ya, satu disk. Nah, akan muncul warning kayak gitu. Nah, jadi kalau akan nanti hard disknya bermasalah, ya kita nggak punya sistem restore karena hard disk sama. Karena hard disknya rusak ya juga sistem juga bisa jadi rusak juga datanya. Maka dari itu kita harus pilih data eksternal atau di luar dari hard disk C-nya. Di sini saya menggunakan data 2, data D yang ada 30 free. Tadi kan kita butuh 18 gigaan ya, 19 gigaan lah. Jadi ini harusnya masih cukup ya, 29,93 GB. Oke, kita next aja. Kita backup system reserve dan C aja. Data E nggak usah. Bisa sih di backup, cuman akan butuh lebih banyak juga nih size-nya. Ini 18 GB ya. Kalau kita drive ini jadi lebih gede juga nih. 29. Oke, kita ini aja. Dua ini aja cukup. Yang penting sistemnya bisa terbackup seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik next. Oke, ini ada confirm backup, data akan di backup ke data 2 D.
atau drive eksternal atau drive yang berbeda, disk yang berbeda dari sistem C. Nah, yang akan di backup adalah sistem reserve system dan juga C system. Kita klik start backup. Oke, sistem akan backup. Ini mungkin agak lama ya. Cuman lama atau tidaknya itu tergantung dari seberapa besar dari sistem image yang akan di backup. Dan juga pengaruh juga dari hard disk teknologi yang digunakan. Kalau pakai SSD pasti akan lebih cepat karena kan baca tulisan jauh lebih cepat. Begitupun juga dengan hard disk biasa. Kalau pakai hard disk biasa ya mungkin agak lebih lambat karena baca tulisan kan lebih lambat daripada SSD. Kita tunggu aja. Oke, sekarang kita sudah hampir selesai backupnya ya. Kurang lebih tadi sekitar 5 menitan proses backupnya. Nah, di sini ada juga di akhir backupnya itu ada notifikasi loh untuk bikin sistem repair disk ya. Mungkin kalau teman-teman belum nggak punya installer Windows, bisa juga membuat sistem image repair disk ke dalam DVD. Karena saya pakai VirtualBox VM, lalu di sini di no aja. Oke, di close. Bisa kita close juga. Oke, kita lihat data 2. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari backup sistem tadi ya, sistem image. Data ini bisa kita pindahkan juga ke disk lain, mungkin ada eksternal, flash disk, selama cukup storage-nya ya. Sekitar ini 10,7 GB. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk melakukan restore data lagi ya. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencoba menginstal 7-zip. Di sini kita ada 7-zip. Kita install dulu. Yes. Install. Close. Kita close. Oke, 7-zip. Oke, 7-zip sudah terinstall. Sekarang kita akan coba untuk melakukan restore-nya ini ada beberapa cara ya. Kalau misalkan kita bisa melakukan booting dalam Windows, kita bisa melakukan troubleshoot di sini. Di start. Kita bisa melakukan sistem ini sistem recovery. Kita bisa ke advanced startup. Tapi kalau teman-teman nggak bisa masuk ke dalam Windows, berarti kan harus menggunakan DVD drive ya. Jadi nanti di DVD drive itu bisa untuk melakukan repair dan masuk ke dalam advanced startup. Seperti itu. Kita restart advanced startup. Nah, di sini kita akan melakukan system image restore di sini. Oke, kita pilih account yang akan di restore. Kalau nggak ada password kita continue aja. Kalau ada password, masukkan passwordnya di sini. Ini akan mengecek password Windows kalian. Nah, di sini kita bisa lihat nih, karena data udah masuk dalam PC ya, langsung ke detect. Kita bisa juga kita select system karena sudah terdetek otomatis. Kita langsung ini kayak yang udah terdetek aja ya. Kita next lagi. Nah, akan di replace semuanya dan sistem restore akan berjalan. Oke. Nah, sistem restore akan mulai dari restoring disk C.
tinggal tunggu aja. Biasanya kalau makin besar sistem yang di restore makin lama juga, jadi tergantung berapa besar image yang di restore ya. Nah kalau ini karena yang di restore adalah keseluruhan sistem, jadi kalau ada virus yang mungkin tadi masuk ya, itu setelah kita restore dengan sistem yang awal fresh tadi akan ikut hilang juga. Jadi seluruhnya, tidak seperti sistem restore point yang hanya membackup sistem dan juga registry. Jadi kalau sistem image ini backup keseluruhan dan akan mereplace sistem yang lama. Oke, kita akan nunggu lagi ya, sebentar lagi. Boleh kelompok berapa? 5 orang ya? 5 kelompok ya? 4 orang, 5 orang. Oke, setelah selesai kita bisa langsung restart aja sekarang. Oke, seharusnya sistem sudah di restore ya. Sistem yang lama sudah di replace dengan sistem yang dari hasil restore ya. Jadi skala kesalahan dari sistem sebelumnya akan dikembalikan ke sistem restore kita. Seperti itu. Nah, terus kalau bisa dipastikan lagi bahwa sistem yang kita backup sebelumnya itu aman ya, nggak ada virus, nggak ada drive yang bermasalah. Oke, kita masuk ke desktop. Oke, sekarang kita cek di ini. Oke, nggak ada 7-zip ya. Sekarang kita ke C, program files. Nah, nggak ada kan 7-zip. Kalau tadi yang kita pakai restore sistem restore point itu masih ada folder 7-zip-nya ya, karena yang dihapus hanya registry dan juga file sistemnya dikembalikan seperti sebelumnya. Sedangkan kalau sistem image restore ini akan mengembalikan keseluruhan dari yang sudah kita backup sebelumnya. Jadi kayak mereplace file sistemnya dengan backup yang kita punya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video kali ini. Saya Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.